Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, serta saudara-saudara sekalian, jemaah Masjid Al-Ikhlas yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat sehat, nikmat iman, dan nikmat Islam, sehingga kita semua bisa melangkahkan kaki, duduk bersimpuh di tempat yang mulia ini dalam rangka melaksanakan sholat isya berjamaah, dan insya Allah akan dilanjutkan rangkaian ibadah sunnah lainnya. Seperti yang sudah diinformasikan oleh DKM Masjid Al-Ikhlas kepada jemaah sekalian melalui WhatsApp grup dan media lainnya, bahwa malam hari ini Masjid Al-Ikhlas akan melaksanakan sholat tarawih. Dan izinkanlah sebelumnya kami atas nama pribadi dan pengurus DKM mengucapkan marhaban ya Ramadan, selamat menunaikan ibadah puasa 1445 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya yang mulia, sahabatnya yang setia, serta pengikut-pengikutnya yang senantiasa istiqomah dalam menjalankan sunnah-sunnahnya. Semoga kita semua kelak dapat dihimpunkan di dalam jannahnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Hadirin yang kami hormati, sebelum kita melaksanakan rangkaian ibadah sholat tarawih pada malam hari ini, perkenankan kami dari DKM Masjid Al-Ikhlas untuk menyampaikan beberapa maklumat. Maklumat yang pertama, yang bertindak sebagai imam sholat tarawih pada malam hari ini dipimpin oleh Bapak Ustadz Abdul Basit. Namun sebelum sholat tarawih dimulai, marilah kita bersama-sama mendengarkan sambutan Ketua DKM Masjid Al-Ikhlas terkait kegiatan Gebiar Ramadan 1445 Hijriah, yang insya Allah akan disampaikan oleh Bapak Haji Wawan Kurniawan SE Kia. Dan alhamdulillah beliau sudah hadir di tengah-tengah kita. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya waktu dan tempat kami persilahkan untuk Bapak Ketua. Tafadol masykur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq lijru'al ladini kulli walau kahriyal musyrikun walau kahriyal munafiqun walau kahriyal zalimun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana di malam yang indah ini kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat panjang umur, dan yang utama adalah nikmat iman dan nikmat Islam, sehingga kita dapat hadir bersama-sama di tempat yang kita cintai, di tempat yang mulia, dalam rangka untuk melaksanakan sholat isya secara berjamaah, dan insya Allah nanti akan dilanjutkan dengan sholat tarawih. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan pada seorang Nabi yang begitu cinta dengan umatnya, begitu juga sebaliknya, dan juga Nabi yang menjadi uswah hasanah kita, yaitu baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, remaja, jamaah Masjid Al-Ikhlas yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tanpa terasa ini adalah malam pertama kita melaksanakan sholat sunnah tarawih dan witir, dan dini hari nanti insya Allah kita akan melaksanakan
makan sahur di bulan Ramadan di tahun 2024 atau 1445 Hijriah. Itulah karunia yang amat besar, sebab hidup di bulan Ramadan berarti kita diberi kesempatan untuk beribadah dan meraih pahala sebanyak-banyaknya. Mari kita berlomba-lomba merebut peluang yang besar ini, karena keberkahan dan pahala di bulan ini tidaklah sama dengan bulan yang lainnya. Sungguh sebuah anugerah yang luar biasa, karena kita masih ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat menjalani lagi puasa di tahun ini. Karena betapa banyak keluarga, jamaah, dan juga mungkin sahabat kita yang tahun lalu masih bersama-sama dengan kita untuk melaksanakan sholat saum, dan tahun ini mungkin tidak lagi bersama-sama dengan kita karena sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada bulan Ramadan ini, seandainya kita semua mengetahui apa yang terdapat di dalam bulan Ramadan, niscaya kita akan menginginkan agar seluruh bulan menjadi bulan Ramadan. Karena sesungguhnya kebaikan berkumpul di bulan ini, amal soleh dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala, seluruh doa dikabulkan, semua dosa diampuni, dan hal-hal di atas hanya kita dapatkan oleh hambanya yang bersungguh-sungguh dalam ketaatan kepadanya. Banyak sekali keistimewaan bulan Ramadan yang disampaikan di dalam Al-Quran maupun di As-Sunnah. Sebagai motivasi kita, di antara keistimewaan bulan Ramadan adalah sebagai berikut. Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Bulan Ramadan adalah bulan yang mulia. Bulan ini dipilih sebagai bulan untuk berpuasa, dan pada bulan ini pula Al-Quran diturunkan. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, beberapa hari yang ditentukan itu ialah bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia. Dan penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Karena itu, barang siapa di antara kita yang hadir di tempat tinggalnya di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu. Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala menafsirkan ayat ini yang mengatakan bahwa di dalam Al-Quran ini Allah Ta'ala memuji bulan puasa, yaitu bulan Ramadan dari bulan-bulan lainnya. Allah memuji demikian karena bulan ini telah Allah pilih sebagai bulan diturunkannya Al-Quran dari bulan-bulan lainnya. Yang kedua, di bulan Ramadan ini setan-setan dibelenggu, pintu-pintu neraka ditutup, dan pintu-pintu surga dibuka ketika Ramadan tiba. Rasulullah SAW bersabda, apabila Ramadan tiba, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, dan setan pun dibelenggu. Para sahabat mengatakan, hadis di atas dapat bermakna terbukanya pintu surga, tertutupnya pintu jahanam, dan terbelenggunya setan-setan sebagai tanda masuknya bulan Ramadan dan mulianya bulan tersebut. Lalu para sahabat juga mengatakan, terbukanya pintu surga karena Allah memudahkan berbagai ketaatan pada hambanya di bulan Ramadan, seperti puasa, sholat malam. Hal ini berbeda dengan bulan-bulan lainnya. Di bulan Ramadan, orang akan lebih sibuk melakukan ketaatan daripada melakukan hal maksiat. Hasrat dan keinginan seseorang untuk berbuat baik jauh lebih besar dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain. Yang ketiga, di bulan Ramadan ini pula terdapat malam yang penuh kemuliaan dan keberkahan. Pada bulan Ramadan terdapat suatu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, yaitu Lailatul Qadar atau malam kemuliaan. Pada malam inilah, yaitu 10 hari terakhir di bulan Ramadan, saat diturunkannya Al-Quranul Karim. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Inna anjalnahu fi Lailatul Qadar wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada Lailatul Qadar atau malam kemuliaan. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan? Yang keempat, bulan Ramadan adalah salah satu waktu dikabulkannya doa. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah membebaskan beberapa orang dari api neraka pada setiap hari di bulan Ramadan. Dan setiap muslim apabila dia memanjatkan doa, maka pasti dikabulkan. Di dalam hadis lain, beliau bersabda, 3 orang yang doanya tidak akan tertolak. Yang pertama adalah orang yang berpuasa sampai ia berbuka. Yang kedua, pemimpin yang adil. Dan yang ketiga adalah doa orang yang dijolimi. Imam An-Nawawi rahimahullah mengatakan hadis ini menunjukkan bahwa disunahkan bagi orang yang berpuasa untuk berdoa dari awal ia berpuasa, yaitu di waktu sahur, hingga berakhirnya waktu berbuka, yaitu di waktu maghrib.
Imam An-Nawawi rahimahullah mengatakan pula, disunahkan bagi orang yang berpuasa ketika ia dalam keadaan berpuasa untuk berdoa demi keperluan akhirat dan dunianya, juga pada perkara yang ia sukai, serta jangan lupa untuk mendoakan kaum muslimin lainnya. Waktu utama untuk berdoa di bulan Ramadan adalah di waktu sahur, di waktu berbuka, dan di sepertiga malam yang terakhir, dan juga ketika melakukan itikaf, dan masih banyak lagi, sebab sepanjang hari orang yang berpuasa ialah hari yang penuh kebaikan. Yang kelima, setiap amal perbuatan akan dilipat gandakan nilainya. Setiap kebaikan pasti akan diganjar pahala, khususnya di bulan Ramadan ini. Setiap amalan dan ibadah yang kita lakukan nilainya dan pahalanya akan berlipat ganda. Ditambah lagi ada banyak ibadah dan amalan istimewa yang hanya ada di bulan Ramadan, seperti sholat tarawih dan memberi makan orang yang berbuka puasa, sehingga ada lebih banyak amal dan ibadah yang bisa kita lakukan untuk mendapatkan pahala berlipatnya. Begitu pula dengan dosa dan maksiat di bulan Ramadan akan dilipat gandakan dosanya. Yang berikutnya, bulan Ramadan adalah bulan terbaik untuk bersedekah. Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa waktu terbaik untuk bersedekah ialah di bulan Ramadan. Mengapa? Sebab di bulan Ramadan kita bisa merasakan bahwa tidak semua orang mendapat kemudahan seperti yang kita miliki. Misalnya tidak semua orang punya uang untuk bisa membeli makanan, membeli baju dan sebagainya. Oleh karena itu, sedekah akan membantu mereka yang kesusahan untuk bisa menjadi jauh lebih baik, mendapat kebahagiaan sebagaimana kita melakukan ibadah puasa. Dengan begitu banyaknya kemuliaan dan keistimewaan di bulan Ramadan ini, alangkah ruginya jika tidak kita maksimalkan dalam mengambil kesempatan emas. Maka dari itu, kami dari DKM Masjid Al-Ikhlas mengajak para jamaah untuk mengoptimalkan ibadah secara maksimal di bulan Ramadan. Maka DKM Masjid Al-Ikhlas akan menyelenggarakan beberapa kegiatan di bulan Ramadan. Yang pertama, masjid akan dibuka full selama 24 jam untuk kegiatan ibadah. Yang kedua, seluruh fasilitas sarana dan prasarana telah kita siapkan, yaitu perbaikan lantai di halaman masjid, sound system, lampu penerangan, AC, tempat parkir, kamar mandi, tempat wudhu, dan kebersihan lingkungan masjid. Yang ketiga, kami juga memberikan kesempatan kepada seluruh jamaah apabila ingin bersedekah, khususnya untuk kegiatan buka puasa bersama yang setiap harinya kita akan bagikan untuk kurang lebih 150 sampai 200 porsi makanan untuk para jamaah yang hadir. Yang keempat, kegiatan ibadah di malam hari selama bulan Ramadan dengan tata urutan sebagai berikut. Yang pertama adalah sholat isya berjamaah, lalu ceramah Ramadan, dilanjutkan dengan sholat tarawih sebanyak 8 rakaat, yaitu 2 rakaat 1 kali salam, dan ditutup dengan sholat witir 3 rakaat 1 kali salam. Yang berikutnya adalah kegiatan itikaf akan kita adakan selama 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Pengurus akan menyediakan tempat bermalam jika ada jamaah yang ingin menginap. Diadakan sholat malam secara berjamaah yang insya Allah akan dimulai pukul 02.30 dan ditutup dengan makan sahur bersama, yaitu di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Kita juga menerima dan menyalurkan zakat fitrah dari para jamaah yang besarnya nanti akan kita tentukan oleh panitia. Yang berikutnya adalah menyelenggarakan sholat id pada hari raya Idul Fitri yang insya Allah akan kita laksanakan seperti biasa, itu di halaman sekolah SMK Cikini. Lalu apabila ada jamaah yang uzur atau ada keperluan lain, maka kami juga sediakan pintu darurat di sebelah kanan untuk bapak-bapak. Lalu bagi jamaah yang membawa kendaraan, motor, sepeda, mobil, kita akan arahkan oleh petugas parkir dan juga relawan dari Masjid Al-Ikhlas. Yang berikutnya, untuk anak-anak kami mohon dapat didampingi orang tuanya atau jamaah yang sebelahnya ikut untuk mentertibkan. Yang berikutnya adalah tempat wudhu dan juga toilet ibu-ibu kita pindah sementara di 10 hari awal ini, yaitu di bagian depan. Sedangkan bagi bapak-bapak kita pindah di bagian belakang untuk wudhu dan toiletnya. Sedangkan pintu masuk bapak-bapak kami juga agak persempit di halaman depan dan juga bisa masuk dari sisi ruang utama di sebelah kiri saya. Jadi itu bisa pintu masuk untuk bapak-bapak dan remaja lainnya. Dalam kesempatan yang baik ini juga kami mengucapkan ribuan terima kasih kepada para sesepuh, para penasehat,
para senior, pengurus DKM, takmir, relawan, remaja-remaja perisai, dan juga ibu-ibu majelis talim Al-Ikhlas atas segala pengorbanan, kontribusi dan dedikasinya, sehingga persiapan untuk melayani kepentingan seluruh kegiatan jamaah insya Allah dapat kita optimalkan, dan semoga ini menjadi ladang amal kebaikan buat kita semua. Terakhir, saya secara pribadi dan mewakili seluruh DKM Masjid Al-Ikhlas mengucapkan marhaban, marhaban, marhaban ya Ramadan. Semoga kita semua senantiasa diberikan taufik kesehatan dan panjang umur, sehingga kita dapat menyelesaikan seluruh rangkaian ibadah kita Ramadan di tahun ini dengan baik, dan seluruh amal perbuatan kita, sholat fardu kita, sholat sunnah kita, siam kita, infak kita, sedekah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian sambutan dari saya, lebih kurang mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.